Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran seri ke-10 daripada seri The Power of God unto Salvation. Oke, kita mulai di Kejadian 9 ayat 11. Tuhan bilang kepada Nuh, aku akan establish, aku punya covenant. Jadi Tuhan mau establish dia punya covenant. Dan covenantnya ialah nggak ada makhluk hidup di bumi ini akan dibinasakan oleh air banjir atau air bah di zaman Nuh. Nah, manusia akan tetap ada yang dibinasakan, tapi bukan dengan air banjir atau air bah seperti di zaman Nuh. Dan bumi ini pun tidak akan dibinasakan oleh flood atau air banjir ya. Jadi kalau Tuhan bilang itu nggak akan terjadi, itu artinya itu nggak akan terjadi. Dan kita tahu Tuhan nggak bisa bohong karena apa yang keluar dari mulutnya langsung menjadi kenyataan. Walaupun kenyataannya bisa saja nanti berdasarkan nubuatan. Jadi kita tahu ini nggak akan terjadi lagi. Dan ini adalah covenant-nya. Ayat 12. Dan Tuhan berkata, inilah tanda covenant itu. Kita tahu fungsinya tanda ialah untuk mengingatkan kita akan janjinya Tuhan kan. Jadi setiap kali kita lihat tandanya, kita ingat janjinya. Dan apa tandanya? Dia bilang, saya akan menempatkan pelangi di awan. Dan itu akan menjadi tanda covenant di mana bumi ini dan segala isinya tidak akan dibinasakan seperti dibinasakannya oleh air banjir atau air bah seperti di zaman Nuh. Jadi setiap kali saya melihat pelangi di langit, itulah tanda Tuhan. Dan kita masih lihat itu kan, dan kita selalu lihat itu. Nggak bisa lihatnya kalau nggak di hari hujan kan, atau paling kurang sudah selesai hujan. Harus ada hujan dulu, harus ada awan untuk hujan pun, untuk melihat tanda itu. Dan setiap kali lihat tanda itu, ingatlah, inilah Tuhan punya janji. Dan setiap kali lihat pelangi, oh iya, ini bumi nggak akan dibinasakan oleh air bah lagi. Itu tandanya. Ayat 14. Dan saya akan membuat awan di langit dan pelangi akan terlihat di awan itu. Dan waktu itu terjadi, Tuhan bilang, saya akan ingat saya punya covenant. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan tanpa lihat pelangi dia lupa ya. Kita ngerti maksudnya kan? Manusia yang bisa lupa, dan dengan tanda itu, kamu tahu bahwa Tuhan nggak lupa akan tandanya. Bahwa bumi ini tidak akan dibinasakan oleh air bah. Ayat 16. Dan pelangi itu akan kamu lihat di awan. Dan saya akan melihat pelangi itu. Tuhan bilang, dan saya akan ingat janji kekal itu antara Tuhan dan semua makhluk hidup di atas bumi ini. Jadi kalau kita lihat pelangi, jangan lupa untuk ingat kenapa ada pelanginya ya. Jadi pertanyaannya, apakah itu pelangi hanya sebagai tanda bahwa bumi ini tidak akan dibinasakan oleh air bah sebagaimana dunia ini dibinasakan di zaman Nuh? Apakah cuma itu tandanya? Atau apakah itu tanda yang menunjuk kepada tanda spiritual? Nah, kita sudah tahu, udah pasti ada tanda spiritualnya. Karena semua yang kita lihat yang natural selalu itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang spiritual kan. Jadi itulah tanda naturalnya. Di Wahyu 4 ayat 2 dikatakan, Yohanes waktu dibawa di dalam spirit, dia melihat tahta di surga. Dia melihat tahta. Dan ada yang duduk di tahta itu. Kita tahu siapa yang duduk situ kan. Dan dia yang duduk itu seperti jasper dan seperti batu permata sardine ya. Dan apa di tahtanya? Ada pelangi yang mengelilingi atau melingkari dia punya tahta. Jadi kita bisa lihat ada pelangi di tahta Bapa. Jadi setiap kali saya lihat pelangi, bukan hanya saya ingat akan janji bahwa bumi ini nggak akan dibinasakan oleh air bah, tetapi saya pun harus melihat ke tahta Bapa karena di situ ada pelangi juga. Jadi pelangi yang saya lihat itu harus membuat saya bisa melihat tahta Bapa. Dan kata roundabout itu mengelilingi. Di Yehezkiel 1 ayat 6,
di atas firmament, di atas kepala ada tahta. Dan appearance-nya kelihatannya seperti batu sapphire. Dan kelihatan di tahta itu seperti ada oknum yang duduk di atas tahtanya. Jangan lupa di tahta ada apa? Ada pelangi yang mengelilingi atau melingkarinya. Lalu kita lanjut ayat 27, Yeskiel 1:27. Dan warnanya amber. Amber itu kayak warna api ya. Dan kelihatannya seperti api roundabout. Kan tadi roundabout melingkari di dalamnya. Dan dari dia punya pinggang ke atas seperti api dan berkilauan mengelilingi dia. Oke, kita tahu yang mengelilingi dia tadi apa? Rainbow atau pelangi. Dan kelihatannya seperti pelangi yang berada di atas atau di awan di hari hujan. Ini dia. Jadi Yeskiel juga melihat sama dengan Yohanes di Pulau Patmos kan? Sehingga munculnya sangat berkilauan yang mengelilingi dia. Nah, artinya ini ada terang yang kelihatannya seperti pelangi. Jadi di mana ada rainbow atau pelangi dan awan, dibilang apa? Dan appearance-nya seperti the glory of the Lord, kemuliaan Bapa. Nah, jadi di mana ada awan dan ada hujan dan ada pelangi, kita bisa melihat kemuliaan Bapa. Jangan lupa itu hubungannya. Jadi hubungan pelangi sama dengan kemuliaan Bapa. Jadi waktu Bapa menempatkan dia punya pelangi di awan, dia taruh dia punya kemuliaan yang mengelilingi dia punya tahta. Jadi waktu saya lihat itu pelangi, yang saya perlu pikir apa? Kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa. Artinya kemuliaan Bapa lah tandanya bahwa bumi ini nggak akan dibinasakan oleh banjir. Kemuliaan Bapa lah tandanya, betul? Bahwa bumi ini nggak akan mengalami air bah untuk kedua kalinya. Di Keluaran 24 ayat 16, ini dia. Kemuliaan Bapa berdiam di Bukit Sinai. Dan untuk 6 hari awan menyelubungi gunung itu, dan hari ke-7 baru dia panggil Musa ke tengah awan. Jadi setiap kali saya lihat awan itu sama dengan kemuliaan, dan di mana ada awan, ada hujan, ada pelangi. Jadi kemuliaan Bapa ini kan. Nah, di Titus 1 ayat 2, God nggak bisa bohong. Kalau dia janji, dia nggak pernah akan bohong. Nah, dia bilang apa tadi? Tadi apa yang dia bilang? Bapa janji bahwa kalau kamu lihat pelangi atau kemuliaan Bapa, itulah tandanya bahwa bumi ini nggak akan dibinasakan oleh air bah. Dan itu nggak akan bohong, karena sudah ada tandanya. Karena kemuliaan Bapa itu nggak bisa menjadi nggak mulia dengan dia rubah dia punya janji. Oleh sebab itu Bapa nggak pernah bisa bohong, karena sekali keluar dari mulutnya nggak bisa nggak demikian. Nah, kita tahu di 2 Petrus 1:9 dikatakan apa? We have also a more sure word. Artinya kalau Bapa punya janji pasti, dia punya nubuatan pasti, a more sure word prophecy. Jadi kalau Bapa bilang sesuatu itu bisa berlaku sekarang, bisa berlaku nanti, bisa sesuatu yang trigger dia untuk terjadi atau akan digenapi pada waktunya. Namanya Bapa sudah berfirman, kapan saja dia maksudkan itu terjadinya akan terjadi. Di Yesaya 1 ayat 10, firman yang pasti, yang gak bisa bohong, janji Tuhan bahwa itu sama dengan dia punya kemuliaan. Firman Tuhan itu adalah dia punya hukum. Artinya hukum Tuhan itu mulia. Hukum Tuhan itu gak bisa bohong. Makanya di Roma 8 ayat 3 dia bilang, saya gak pernah bisa bilang orang ini righteous kalau dia gak righteous. Biar disogok pun dia bilang apa? Kamu gak righteous karena kamu gak righteous. Itu sama dengan firman Tuhan. Artinya kalau Tuhan bilang gak akan ada air bah, gak akan ada air bah walaupun kamu mau sogok untuk dibikin air bah. Gak bisa. Dan hukum Tuhan itu yang pasti, yang gak bisa bohong, itu adalah pengungkapan kehendak Bapa dan pengungkapan secara tertulis karakter Bapa.
Kita tahu karakter Bapa sama dengan kemuliaan Bapa kan? Jadi bisakah karakter Bapa berubah? Bisakah kalau Bapa bilang sesuatu lalu enggak terjadi, artinya karakternya ada bolongnya kan? Semua dia punya perintah-perintah, semua firman-Nya, semua dia punya hukum, sure sama dengan more sure, pasti. Semuanya pasti. Karakternya pasti. Hukumnya nggak pernah bisa berubah. Kita sudah tahu itu. Jadi kalau dia bilang itu pasti. Kita sedang establish Tuhan punya firman berdasarkan janji covenant-Nya kepada Nuh dan semua manusia. Itu nggak pernah akan gagal. Sebagaimana karakter Bapa nggak pernah bisa berubah. Di Keluaran 33 ayat 18. Kita akan di sini. Musa bilang, tunjukkan kemuliaan-Mu. Tunjukkan karakter-Mu. Tunjukkan hukum-Mu. Tunjukkan janji-Mu. Itu kan? Dan apa jawaban Tuhan? Oke, kalau kamu mau lihat saya punya kemuliaan, saya akan kasih tunjuk semua kebaikan-Ku, karakter. Namaku, kita tahu nama karakter. Gracious, Tuhan itu gracious. Dan Tuhan itu mercy. Jadi nggak pernah bisa Tuhan batalkan mercy-Nya. Kecuali orang yang mau diberikan mercy-Nya tolak. Jadi orang itu yang tolak, bukan Tuhan yang menahannya sehingga orang yang minta nggak diberikan. Jadi Tuhan punya karakter, Tuhan punya kemuliaan ini bisa kita bergantung kepadanya dan nggak pernah akan putus. Apa janji Tuhan dan kemuliaan Tuhan, apa hubungannya dengan dosa kita diampuni? Di Yeremia 14 ayat 21 dikatakan, 20, kita mengakui, oh Jehovah, kejahatan kami. Dan kejahatan kami punya fathers. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Jadi ini ada pengakuan. Dan kalau pengakuan artinya ada apa? Ada pengakuan dosa atau confession kan? Kami mengakui kami jahat dan kami telah berdosa. Lalu dikatakan apa? Janganlah engkau membenci kami untuk kebaikan namamu. Nah, mari lihat ya. Jangan engkau membenci kami atau mau mengucilkan kami untuk kebaikan nama kamu. Bukan untuk kebaikan saya. Artinya jangan engkau menggeser saya dari kehadiranmu. Jangan kamu menolak saya. Karena kalau kamu tolak saya, itu nggak sesuai dengan karaktermu kalau saya mengakui dosa saya. Jadi tentu saja ada di bagian saya dalam perjanjian ini di mana firman Tuhan nggak akan gagal kalau saya melakukan dia punya syarat. Karena dikatakan jangan engkau menolak saya untuk kebaikan karaktermu. Jangan kamu menghina kamu punya tahta kemuliaan dan kamu mengingkari kamu punya perjanjian dengan kami. Coba lihat itu. Bukan main indahnya ya. Artinya dikatakan di sini, kami sudah melakukan bagian kami, bertobat dan sedih dan gak mau lakukan lagi. Pasti engkau akan mengampuni dosa kami. Karena itulah perjanjian kamu. Dan dikatakan apa? Kamu akan tidak mengingkari kamu punya janji berdasarkan tahta kemuliaan. Tuh, tahta kemuliaan apa? Awan. Tahta kemuliaan apa? Pelangi. Artinya sebagaimana saya lihat pelangi, waktu saya lihat pelangi, saya lihat apa? Lalu saya mengakui dosa saya, Tuhan akan ampuni. Enggak pernah, enggak. Karena kalau Tuhan tidak ampuni, di saat saya benar-benar sudah menyesali dan minta pengampunan, artinya Tuhan mengingkari janjinya sendiri. Sementara Tuhan itu boleh dikatakan enggak setia dalam janjinya atau bohong kalau saya sudah mengakui dosa saya dan dosa saya tidak diampuni. Penting nggak ini untuk kita ketahui sebelum kita masuk Daniel 12:1? Karena di 12:1 kalau kita sudah lakukan semua pemberesan dosa, setan akan menggoda kita untuk bilang bahwa ada dosa yang kamu belum bereskan. Tapi kalau saya sepengetahuan saya dengan pertolongan Tuhan sudah bereskan semua dosa, kira-kira saya bisa nggak diragukan kalau saya tahu bahwa Tuhan sudah ampuni kalau saya sudah lakukan bagian saya? Tandanya apa? Pelangi. Kira-kira di time of trouble akan muncul pelangi nggak ya kira-kira? Supaya kita waktu digoda setan untuk bilang bahwa dosa kita belum diampuni, saya lihat pelangi. Dan pelangi itu bilang, oh no,
Saya sudah lakukan bagian saya. Dan Tuhan setia, Tuhan gak pernah akan mengingkari. Dan Tuhan bukan cuma gak pernah, Tuhan gak bisa bohong. Dan tidak, Tuhan sudah ampuni karena saya sudah lakukan bagian saya. Bukankah ini yang saya harus lakukan sekarang sebelum kita masuk 21? Jadi ada hubungannya pelangi, hujan dan awan dengan dosa diampuni. Ada. James 2 ayat 13, Yakobus 2:13 dikatakan apa? Tuhan bersuka cita untuk memberikan mercy daripada untuk menghakimi saya. Jadi Tuhan selalu pilih untuk berikan mercy bagi orang yang patut terima judgment. Nah, kalau Tuhan, Bapa kirim anaknya, dia kirim anaknya supaya kita terima mercy. Untuk apa kirim anaknya? Di Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, Bapa kirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia. Kenapa? Karena dunia sudah dihakimi. Untuk apa mau dihakimi lagi yang sudah dihakimi? Jadi Bapa kirim anaknya untuk memberikan mercy bagi yang patut mati. Jadi kalau saya terima mercy, dengan saya berikan dosa saya kepada anak Bapa untuk mati di kayu salib, kenapa Bapa mau menahan mercy-nya lagi kalau dia sudah kirim anaknya? Kalau kita nggak ada iman terhadap firman Tuhan, akhirnya kita masuk time of trouble penuh dengan keraguan dan ketidakpastian dan gampang untuk digoyang setan. Jadi nggak hanya Tuhan janji nggak akan ada banjir lagi, tapi Tuhan pun memberikan kepastian bahwa Tuhan punya mercy atau dia punya pelangi yang melingkari dia punya tahta itu adalah tanda yang saya lihat waktu lihat pelangi bahwa Tuhan akan ampuni dosa saya. Kalau saya benar-benar mengakui dan menyesalinya dan bertekad dengan kuasa Tuhan tidak mau melakukannya lagi. Di Daniel 9 ayat 4, kita tahu Daniel berdoa dan dia berdoa itu setelah dia mendengar 2300 petang dan pagi. Seakan-akan dia bilang apakah umat Tuhan akan selama itu tinggal di Babylon? Dan dia mulai buka buku Yeremia kan untuk melihat katanya 70 tahun. Dan kalau 70 tahun dan kalau kita akan lebih dari 70 tahun artinya kita dibawa ke Babylon karena kita melanggar. Artinya kalau kita lebih dari 70 tahun, apakah karena kita belum bertobat? Bisa saja diperpanjang karena belum bertobat. Karena apa gunanya untuk kirim ke Babylon karena melanggar, lalu kembali masih melanggar? Ini dia punya reason kan? Dan ini sangat reasonable. Dan dia mulai berdoa, oh Tuhan, yang selalu memenuhi janjinya. Dan mercy, tunggu, dia sedang bicara tentang tahta Bapa. Dia sedang bicara covenant, perjanjian, dia sedang sentuh mercy. Dia punya apa? Dia punya pelangi. Kepada mereka yang mencintai dia. Jadi engkau selalu tidak akan mengingkari janji dan mercy-mu kepada mereka yang mencintai engkau. Dan kepada mereka yang memelihara hukum-hukumnya. Daniel nggak bilang gini, Bapa, kan Bapa bilang Bapa akan tidak mengingkari janji dan akan berkemurahan walaupun kita berdosa terus. Dia nggak bilang begitu. Itu tidak memenuhi syarat. Saya nggak bisa minta sesuatu kalau syaratnya tidak dipenuhi. Itu pasti nggak dijawab. Tapi kalau saya lakukan sesuatu berdasarkan syarat dipenuhi, nggak bisa, itu nggak dijawab. Pelangi buktinya. Daniel 9 ayat 5, kami telah berdosa. Mengaku, harus mengaku dulu, betul? Harus mengaku dan nggak mau melanggar lagi. Kami telah berdosa. Kami telah melakukan kejahatan. Kami telah melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan-Mu. Kami telah berontak. Kami telah meninggalkan prinsip dan kamu punya judgment atau status kan. Kami sudah melanggar hukum Musa yang adalah hukum Tuhan. Ayat 9. Tuhanlah yang memiliki kemurahan dan pengampunan walaupun kita telah berontak. Dengan catatan jangan masih berontak. Tuhanlah yang memiliki mercy dan pengampunan. Aduh, indah sekali ini. Jadi kalau saya kenal karakter Bapa, saya nggak pernah akan digoyang setan untuk diragukan apakah Bapa mengasihi saya karena I have the knowledge of God. Apa yang dibilang di Yohanes 17 ayat 3? Eternal life adalah kenal Bapa dan Anak. Kalau saya nggak kenal Bapa dan Anak, saya nggak akan dapat kehidupan kekal. Kenapa? Karena saya akan diputarbalikan oleh setan dan bisa diputarbalikan oleh setan itu karena saya
nggak mengenal karakter Bapa sebenarnya. Penting sekali untuk kita tahu Bapa seperti apa dan kita hidup sesuai dengan apa yang kita kenal. Setan will have nothing in God's people. Nothing. Di Daniel 9 ayat 18 dikatakan apa? For we do not present our supplication. Kita nggak memberi permohonan kepada kamu karena kami punya kebaikan. Jadi saya nggak minta permohonan dari Engkau, oh Tuhan, karena perbuatan baik kita. No. Karena kalau itu ya udah pasti nggak dijawab, nggak ada kebaikannya kan. Tetapi kami berani untuk memohon kepada Engkau karena Engkau punya kemurahan yang berlimpah-limpah. Aduh, wow. Jadi saya nggak ada salahnya untuk minta sesuatu yang berdasarkan kebenaran karena saya memenuhi syarat dan saya harap untuk menerimanya. Karena Tuhan nggak pernah bisa bohong. Ayat 19. Oh Tuhan dengarlah, oh Tuhan ampunilah. Nah kalau sudah diampuni sudah beres kan? Nggak bisa saya tidak bertobat. Tidak bisa saya tidak mengakui dosa. Lalu saya minta mercy. Nggak bisa. Oleh sebab itu dengarlah. Jangan menunda. Bayangkan. Jangan menunda. Berani sekali bahasanya. Kenapa nggak berani kalau ini sesuai dengan dia punya protokol, betul? Kenapa saya mau takut kalau saya ikuti protokol? Sesuai dengan engkau punya reputasi. Oh my God. Untuk kotamu, untuk umatmu yang dipanggil dengan namamu. God's people. Jadi ini untuk kebaikan kamu. Janganlah kamu merubah karaktermu. Untuk kebaikan Tuhan, untuk Tuhan itu selalu dimuliakan. Janganlah tidak berikan mercy. Di mana engkau janjikan mercy. Kalau saya sudah minta maaf akan dosa saya. Janganlah tidak karena engkau punya nama nanti dicoreng di orang-orang kafir. Wow, Tuhan suka di-challenge seperti itu. Karena itu challenge hanya bisa berlaku kalau orang itu beriman. Di Yesaya 54 ayat 7. Dikatakan di sini. Nah, kita masuk yang indah ini sekarang. Untuk waktu sementara, untuk waktu sementara, aku telah tinggalkan engkau. Jadi untuk waktu sementara, aku tinggalkan engkau. Wah, kalau ditinggalkan Tuhan gak mantap kan? Gelap itu namanya. Awan gelap. Tetapi dengan kemurahanku yang berkelimpahan, aku akan mengumpulkan engkau. Wah, mantap gak? Artinya bersakit-sakit dahulu, bersuka-suka kemudian. Mengalami kegelapan dulu, kamu akan hargai dia punya terang. Betul? Gitu dia. Jadi saya akan tinggalkan kamu akan dalam kegelapan, tapi saya dengan kemurahan saya akan kumpul kamu. Nah, ini walaupun ngerti artinya, apa ini? Ini maksudnya apa ini? Bukankah Tuhan gak pernah tinggalkan kita, betul? Memang oke, gelap lalu terang. Boleh nggak ada gelapnya? Itu kan masuk akal kalau minta itu kan. Oke, Tuhan bilang, kamu dalam kegelapan lalu saya berikan terang. Lalu saya angkat tangan. Boleh nggak saya hanya terima terang karena saya nggak suka gelapnya? Nampaknya bagus kan? Boleh nggak saya nggak pernah berdosa sehingga nggak perlu diselamatkan? Oh mantap itu. Jadi maksudnya apa ini? Lalu dalam murka yang kecil saya menyembunyikan wajahku untuk sementara. Tetapi kebaikanku yang kekal di mana aku akan berkemurahan kepadamu. Wow. Jadi di sini gelap, terang. Ditinggalkan, dipersatukan. Terima murka, terima berkat. Kenapa demikian gayanya? Coba lihat. Bukankah pelangi hanya muncul setelah hujan dan awan gelap? Bukankah pelangi munculnya waktu ada matahari muncul setelah awan gelap dan hujan? Bukankah itu pelangi? Jadi janji Tuhan bilang apa? Walaupun awan gelap, jangan takut, sedikit lagi muncul matahari, lalu keluar pelangi. Oke, itu mantap. Tapi ada cerita yang lebih dalam dari itu? Ada. Kita terus. Yesaya 54 ayat 9. Karena ini, lalu dibilang apa? Jadi saya akan tinggalkan kamu, tapi saya akan kasih kemurahan. Saya akan curahkan saya punya tulah, tapi saya akan kasih kemurahan.
Lalu ayat 9 dia bilang apa? Karena ini seperti banjir di zaman Nuh bagi saya. Jadi ini ayat 7 dan 8 ini sama dengan zaman Nuh. Karena saya telah janji bahwa air di air bahnya Nuh nggak akan menutup bumi ini lagi. Dan saya telah berjanji bahwa saya tidak akan marah lagi terhadap engkau. Tunggu. Sebagaimana dulu banjir dan gak akan ada banjir lagi. Demikian juga waktu kamu berdosa dan kamu bertobat, saya tidak ampuni kamu. Sebagaimana banjir, gak akan ada banjir lagi. Sebagaimana kamu waktu berdosa dan kamu terpisah dari saya, kamu pun akan saya berikan mercy, karena itulah jaminannya. Bukankah ini penting untuk orang di dunia ini? Karena orang di dunia ini sudah berlaku ayat 7 akan terima mercy. Berlaku ayat 8 akan terima mercy. Sama dengan di zaman Nuh, nggak akan banjir lagi. Sama dengan kita sudah berdosa, dilupakan dosa kita. Wow. Pelangi-pelangi. Ayat 10. Karena gunung akan geser dari tempatnya, bukit akan dipindahkan lokasinya, tetapi kebaikanku tidak pernah meninggalkan engkau. Demikian juga perjanjian damaiku akan dibatalkan. Tidak, katanya Jehovah yang berkemurahan kepada engkau. Saudara, kita bukan main butuhkan ini pas sebelum kita memasuki 12:1. Karena di 12:1 setan punya penggodaan ialah untuk meragukan karakter Bapa bahwa dia sudah ampuni dosa saya. Nah, kalau saya nggak pernah bereskan, ya bolehlah saya stres. Tapi kalau saya sekarang menggunakan waktu sekarang untuk sungguh-sungguh bereskan dan benar-benar mau hidup sesuai dengan kuasa firman Tuhan, saya nggak akan digoyang nanti di time of trouble. Karena saya ingat bahwa Tuhan sudah berjanji, dan kalau sudah keluar dari mulutnya, apapun yang kelihatan situasi kondisi sekitar saya, apapun yang dibilang setan, apapun kelihatannya, itu tidak akan merubah janji Tuhan bahwa dia sudah ampuni dosa saya. Kita baca di Signs of the Times, Oktober 22. Di saat penggodaan menggoda kamu, dan kamu akan digoda. Di saat kebingungan dan kegelapan menyelubungi jiwa kamu, lihat ke tempat di mana terakhir kamu lihat terang. Jadi kalau kamu sedang lihat kegelapan, lihat kamu punya last mention terangnya. Jangan fokus di gelapnya, langsung lihat terakhir kali kamu lihat terang. Bersandarlah akan kasih Kristus dan di bawah kuasa perlindungannya. Karena di dalam dia punya perlindungan, kamu akan temukan peristirahatan dan damai dari badai yang sedang menimpa jiwa kamu. Di saat dosa sedang bergumul untuk menguasai isi hati manusia, kita bukan main taunya itu. Hanya di dunia ini tahu apa artinya itu. Di semesta alam nggak tahu apa artinya untuk dosa struggle dalam hati manusia. Cuma kita yang di dunia ini tahu apa artinya. Kalau dosa sudah merengek untuk dilayani, di saat rasa bersalah sedang menindas jiwa saya dan membebani saya punya hati nurani, di saat awan ketidakpercayaan sedang menyelubungi pikiran saya, ingat Kristus punya grace yang cukup untuk menaklukkan dosa dan menggeser awan kegelapan itu. Dan waktu dibilang ingat itu, jangan lupa untuk ingat itu di time of trouble, khususnya sekarang sebelum time of trouble itu. Jadi kalau saya sudah biasakan waktu menghadapi awan kegelapan, saya selalu lihat ke terang. Saya nggak mau fokus di gelapnya, saya lihat ke terangnya. Saya selalu diingatkan bahwa janji Tuhan bukan seperti yang dianjurkan setan. Tapi kalau saya fokus gelapnya, saya lupa janji Tuhan karena saya nggak mau lihat janji Tuhan. Saya hanya mau fokus dalam kegelapannya. Di situ setan will have something in you. Tuhan Yesus, Juru Selamat yang mengampuni dosa, adalah perantara kita di surga
Dan dia memerintahkan kita untuk bangkit dan bersinar. Karena kemuliaan Bapa telah bersinar dan terbit di dalam hatimu. Jadi di saat kegelapan, di saat keraguan, di saat kebingungan, pikirkan janji Tuhan. Pikirkan janji Tuhan. Karena kegelapan itu mau membuat saya lupa janji Tuhan. Karena sudah diselubungi dengan kegelapan, yang saya fokus hanya kegelapan sehingga saya lupa janji Tuhan. Bahwa ini Tuhan sudah bilang gak akan ada air bah lagi. Dosamu sudah diampuni. Jadi walaupun Tuhan izinkan kegelapan, itu nggak perlu mempengaruhi umat Tuhan yang hidup berdasarkan setiap firman janji Tuhan yang keluar dari mulutnya. Awan-awan kegelapan yang menghantui bumi ini bisa menjadi sumber penghiburan bagi yang mengerti karakter Bapa. Sementara awan-awan kegelapan yang menyelubungi bumi ini bisa menjadi kutukan bagi yang enggak kenal karakter Bapa. 2 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan yang pasti yang dinubuatkan adalah terang yang menyinari tempat yang gelap. Kenapa ada terang di tempat gelap? Karena umat Tuhan ingat firman nubuatan Tuhan yang pasti, a more sure word of prophecy. Sampai jam 12 siang di mana matahari terbit di dalam hatimu, dalam pikiran kamu. Arise and shine. Jadi kenapa terang bisa bersinar di tempat gelap? Karena saya ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itulah terang di dalam kegelapan. Itulah yang memberikan pengharapan, damai, dan ketenangan jiwa walaupun di tengah kegelapan sekalipun. Awan di hari kedua, hujan, dan pelangi. Kemuliaan Tuhan tidak pernah bisa bohong. Tuhan bisa menggunakan hanya cara-cara yang sesuai dengan kebenaran dan yang benar. Setan bisa gunakan apa yang Tuhan tidak bisa gunakan, yaitu flattery, kayak puji-pujian tujuannya untuk menjatuhkan, dan tipuan. Setan bisa gunakan sesuatu yang Tuhan nggak bisa gunakan. Tuhan hanya bisa gunakan yang benar, setan bisa gunakan yang benar sedikit dicampur yang salah. Dia telah berusaha untuk memalsukan firman Tuhan dan menyalah mengertikan rencana daripada pemerintahan Bapa di surga. Dan dia katakan bahwa Bapa itu tidak adil dengan membuat hukum terhadap malaikat-malaikat, di mana Bapa menuntut malaikat untuk tunduk dan menurut sebagai makhluk ciptaannya. Setan sebenarnya sedang mau meninggikan dirinya di atas hukum. Adalah sangat penting untuk Bapa mendemonstrasikan untuk seluruh semesta alam dan semua dunia-dunia yang diciptakan bahwa pemerintahan Bapa itu adil dan hukumnya sempurna. Setan telah membuat munculnya itu karakter Bapa seakan-akan setan sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan semesta alam. Jadi setan punya cara adalah saya buat ini untuk kebaikan semesta alam. Karakter daripada penipu ini dan tujuan utamanya harus dimengerti semua orang. Dan untuk semua orang bisa mengerti karakter setan, setan harus diberikan waktu untuk mengungkapkan buah-buahnya. Perseteruan yang telah terjadi di surga, di mana setan menuduh pemerintahan Bapa. Semua kejahatan dia tunjukkan adalah hasil daripada administrasi ilahi. Dia bilang dia punya tujuan untuk memperbaiki statutes-nya Jehovah, karakternya Jehovah. Dia bilang dia mau perbaiki. Oleh sebab itu, Bapa izinkan setan untuk mendemonstrasikan karakter daripada tuduhannya itu untuk menunjukkan apa sih tujuan dia dengan mau merubah hukum Bapa. Pekerjaan setan
lah yang akan membuktikan kesalahannya. Setan bilang, dari awalnya dia enggak ada tujuan untuk berontak. Seluruh semesta alam harus melihat topengnya setan dibuka. Walaupun dia sudah diusir dari surga, hikmat Bapalah kenapa setan tidak dengan segera dibinasakan. Karena hanya pelayanan kasih yang bisa diterima Bapa dan kesetiaan daripada makhluk ciptaannya harus berdasarkan mereka setuju dan yakin dan gak ragu dan bisa lihat sendiri akan keadilan dan kasihnya Bapa. Dan kalau setan dibinasakan, mereka gak pernah bisa tahu bahwa setan tukang bohong. Dan karena mereka gak pernah tahu itu, ada selalu unsur dalam hati mereka yang berpikir bahwa bisa saja setan benar, tapi kita nggak pernah tahu karena Tuhan sudah singkirkan dia. Itu sebabnya sampai detik ini setan masih hidup. Karena masih ada yang ragu akan karakter Bapa sesuai dengan tuduhan setan. Dan itulah sebabnya setan masih hidup. Penduduk surga dan bumi-bumi nggak siap untuk mengerti nature atau konsekuensi dosa ini. Mereka tidak bisa melihat keadilan Tuhan kalau setan dibinasakan. Kalau dia dengan segera ditiadakan dari semesta alam, ada yang melayani Tuhan berdasarkan takut dan bukan berdasarkan kasih. Pengaruh penipu ini nggak akan bisa dimusnahkan dengan tuntas kalau penipunya sudah dimusnahkan tanpa dilihat dengan matang-matang tipuannya. Dan roh pemberontakan di surga nggak bisa dituntaskan. Untuk kebaikan semesta alam, untuk selama-lamanya, dia harus diizinkan hidup untuk dia develop prinsip-prinsip karakternya. Agar tuduhannya terhadap pemerintahan ilahi bisa kelihatan dalam kebenarannya oleh semua makhluk yang diciptakan. Dan waktu semua sudah melihat bahwa betul tuduhan setan salah dan Bapa nggak salah untuk membuat hukum, Bapa itu kasih. Karena setan telah menunjukkan karakter aslinya karena dia nggak dibunuh, barulah seluruh semesta alam bisa bilang Bapa itu adil dan mercy. Di mana untuk selama-lamanya tidak ada lagi makhluk ciptaannya yang akan ada untuk satu titik nila pun meragukan the love of God. Nah, apa hubungannya ini dengan tadi? Setan punya pemberontakan adalah pelajaran untuk semesta alam dan untuk selama-lamanya. Kesaksian yang kekal daripada karakter dosa dan akibatnya yang sangat sadis. Hasil daripada setan punya karakter ini dan efeknya terhadap manusia dan malaikat-malaikat akan menunjukkan apa buah, apa hasilnya dengan kita singkirkan otoritas ilahi. Itu akan memberikan saksi bahwa kehadiran daripada Bapa punya pemerintahan itu sama dengan untuk kebaikan semua makhluk yang diciptakan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau karakter setan diizinkan untuk matang dengan sendirinya, sehingga nggak ada makhluk yang bisa bilang bahwa mereka nggak bisa lihat bahwa Bapa itu adil. Demikianlah sejarah daripada pengalaman yang sangat tidak nyaman dalam pemberontakan ini bisa menjadi peringatan dan pagar untuk semua makhluk ciptaan yang kudus, sehingga tidak pernah akan ada lagi dosa di dunia atau semesta alam, dan gak ada lagi yang mau berdosa lagi dan harus mati gara-gara upah dosa. Jadi apa yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa Bapa izinkan awan kegelapan menutupi Bapa punya tahta. Tadinya Bapa dituduh dan ada malaikat yang memang nggak bisa jawab apakah setan benar atau enggak.
Itu namanya awan gelap menyelubungi tahta Bapa. Tetapi walaupun tahta Bapa diselubungi dengan tuduhan setan yang dilambangkan awan gelap, ada pelangi yang menyinari tahta Bapa. Pelangi itulah kita punya pegangan sekarang sampai selama-lamanya. Di mana kita nggak pernah akan meragukan akan kasih keadilan Bapa forever. Dia yang memerintah di surga dan dia yang bisa melihat awal sampai akhirnya. Dia yang mengetahui misteri yang lampau dan yang belum terjadi, seperti jendela yang terbuka lebar. Lebih lebar daripada penderitaan dan kegelapan dan kebinasaan yang telah dihasilkan oleh dosa. Bisa melihat hasil daripada semua ini adalah love dengan blessing. Artinya Tuhan izinkan awan kegelapan menutupi tahta kerajaan Bapa. Lalu Bapa bilang apa? Tunggu tanggal main. Karena satu kali kelak hujan akan berhenti, awan akan hilang, dan pelangi akan terbit di sekitar tahtanya. Kita baca di Mazmur 97 ayat 2. Walaupun awan dan kegelapan mengelilingi tahtanya, tuduhan setan, perang di surga. Sampai detik ini masih ada yang melihat kegelapan di tahta Bapa. Tetapi righteousness dan judgment adalah fondasi tahta Bapa. Sehingga sebagaimana ada air bah, tapi nggak pernah akan ada air bah lagi. Sebagaimana ada orang berdosa, tapi dosanya diampuni. Tuduhan setan pun akan lenyap di saat pelangi muncul di sekeliling tahta Bapa. Gelap lalu terang. Gelap lalu apa? Let there be light. Inilah pelajaran yang sangat penting saudara-saudara untuk kita. Sebelum kita memasuki masa yang paling gawat nanti. Dan inilah penduduk semesta alam. Yang setia dan yang tidak setia akan satu kali kelak mengerti. Walaupun yang gak setia sudah terlambat mengertinya. Bahwa pekerjaan Bapa sempurna. Semua cara Bapa adalah judgment. Bapa itu benar tanpa kesalahan. Bapa itu adil dan Bapa itu right. Di saat seluruh ciptaan sejak Adam sampai orang terakhir mengelilingi kota Yerusalem. Dan ada yang di dalam Yerusalem, semua akan melihat tahta dan mereka akan bilang, Bapa benar. Setan pun akan bilang apa? Saya melihat pelangi. Saya tidak bisa lihat awan gelap lagi. Pelangi sudah lenyap. Dan di saat itulah baru setan dibinasakan. Semoga pelajaran yang singkat ini menjadi bekal yang akan menuntun kita masuk melewati pintu gerbang surga dan bisa sembah Bapa di mana tahtanya akan dikelilingi oleh janji covenant-Nya untuk selama-lamanya.